Ibarat bapak saya cerita dulu, mau perang dunia kedua, Jepang belum masuk udah ngompol kita dengar Jepang mau masuk. Saking takut kejamnya Jepang. Gimana mau perang dengar Jepang lalu udah ngompol? Nah itu yang terjadi sama kita sebetulnya. Kita belum kena COVID aja udah ketakutan semua teman. Saudara kena ketakutan semua. Orang bisa takut seperti itu karena terlalu banyak cerita. Saran saya kalau orang kena di positif COVID, satu, Anda jangan sembunyikan. COVID itu kalau kita handle dengan cepat harusnya tidak membawa kematian. Tapi ketakutan atas COVID itu kemungkinan besar kita bisa mati sebetulnya. Karena imun kita turun. Saya mau sharekan, saya nggak tahu bisa share nggak satu video ya. Ini video sangat baik. Ini diajarkan di rumah sakit di RSPP juga. Kemudian ada orang Amerika dokter. Bagaimana ketika Anda saturasi Anda turun, Anda posisinya tengkurap kayak orang sembahyang, lalu Anda tarik nafas yang dalam, lalu batuk-batuk. Saya nggak tahu Putri bisa keluarkan atau video tersebut. Nah ini gerakan, saya kira ini salah satu cara ketika oksigen Anda turun saturasi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya waktu sering cek, ini kita cerita mundur ya. Dokter-dokter di Pertamina, ini muslim malah nih dokter ini. Dia cerita sama saya begini. Kan saya sering ambil tes swab. Saya pernah kena sakit gara-gara salah makan, saya diare, lalu diinfus. Sampai tunggu infus, ya jadi kita ngobrol gitu loh. Karena saya nggak diopname, dia ngobrol. Dia bilang, Pak, Bapak percaya nggak Pak? Rata-rata yang kena COVID, yang down, yang jatuh itu, yang khawatir Pak. Yang banyak pikiran. Justru COVID ini harus dilawan dengan nggak boleh banyak pikiran. Kita nggak mau berdebat COVID ini dari mana gitu ya. Tapi Tuhan izinkan, saya pikir ini ada maksud. Orang mulai harus berpikir untuk konsentrasi gitu. Itu nggak boleh terlalu sibuk dengan dunia ini, dengan harta, tiba-tiba kamu merasa harta kamu nggak ada guna. Sekarang rumah sakit begitu penuh, kamu bisa merasa punya duit pun susah dapat tempat. Mau cari oksigen pun susah. Karena tiba-tiba oksigen kita kurang. Nah jadi dia bilang gini, saya mulai, setelah saya kena, baru 2 minggu yang lalu teman saya telepon saya. Saya bilang ada apa kok? Taman gereja. Dia bilang anak saya kena. You bisa nggak kamu hibur dia, kamu telepon dia, kamu ngajak dia ngobrol. Kan dia agak-agak down dia bilang. Dia turun terus. Tapi ada satu kalimat yang menarik, dia ngomong gini sama saya. Tapi saya bingung nih Hop, dia bilang. Apa kok bingungnya? Ini pegawai-pegawai yang nularin anak saya biasa-biasa saja ya, dan sembuh dengan cepat. Kenapa kita nggak cepat sembuh, kok pegawai sembuh dengan cepat? Saya ngomong tuh saya mulai pikir ya. Saya ada teman lagi satu cerita. Oh teman saya pegawai 200-an sembuh. Saya masakin tim dari Shinsei untuk detox paru-paru katanya. Ya, makanya saya bilang saya disclaimer ya, saya tidak mengatakan obat apa yang benar ya. Saya pun pernah dengar cerita, ada orang sembuh gara-gara salah minum, apa betul nggak? Buat kumur-kumur betadin diminum dia. Wah, dia kepanasan, menjat setengah mati. Lalu dia sembuh. Tapi ini bukan berarti satu kebenaran. Sama juga kita berdebat soal apa yang ivermectin itu. Banyak orang bilang itu sembuh karena bisa kombinasi dari berbagai macam obat. Dan sampai hari ini sekali lagi disclaimer ya, kita semua tidak pernah tahu orang setelah minum Avigan, setelah dihantam infus remdesivir untuk sembuh, efek kedepannya apa? Gak ada yang tahu. Karena ini barang baru semua. Iya betul. Tapi satu hal yang saya tahu, mau efek obat apapun, balik lagi ke soal pikiran. Kalau Anda terlalu takut efek obat, kamu sakit tuh langsung. Karena pikiran kamu akan merusak tubuh kamu. Karena kamu khawatir. Semua ada. Makanya di situ harus ada kabar gembira. Saya boleh berpikir, satpam saya kena, pengawal saya kena, pembantu saya kena. Ini kemarin satpam saya baru kena lagi positif. Saya kan rutin tiap minggu cek.
Saya swab, biasa semua juga dikasih swab antigen. Kemarin begitu swab antigen, ada satu satpam yang 2 garis. Waduh, langsung kita minta langsung swab PCR. Tadi pagi udah kasih tahu sama saya. Saya punya negatif, istri saya nggak mau swab. Dia bilang, kalau kamu negatif pasti gua negatif, dia bilang. Begitu saya negatif, satpam saya positif. Mereka ada gejala nggak? Nggak ada gejala. Nah yang lain, mau nggak mau kita mesti tes. Kita langsung kurangin. Sopir kurangin, pengawal kurangin, satpam semua kurangin yang masuk. Nah, saya mau balik cerita ini. Saya mulai berpikir, semua yang kena, yang saya tahu pengawal-pengawal saya yang kena, satpam yang kena, pembantu yang kena, itu hampir ada gejala, semua ada gejala, demam, ada batuk. Tapi begitu mereka isoman, cepat sekali sembuh. Nah saya mau berpikir kenapa atau enggak? Mereka mungkin easy going, atau dia terlalu happy. Gimana nggak happy, tiba-tiba bos kasih madu asli, tiba-tiba bos kirimin jeruk, tiba-tiba bos kasih duit, beli makan yang lebih enak, nggak perlu kerja. Nah, saya pikir, ini mungkin salah satu rahasia juga kan? Tapi yang kita kelas menengah, pada tewas tuh, rata-rata gue bilang. Banyak yang mati. Kenapa? Down dia, nangis-nangis. Begitu kena, nangis-nangis. Telepon. Ketakutan. Nah, ibarat bapak saya cerita dulu. Mau perang dunia kedua, Jepang belum masuk, udah ngompol kita dengar Jepang mau masuk. Saking takut kejamnya Jepang. Gimana mau perang? Dengar Jepang lah udah ngompol. Nah, itu yang terjadi sama kita sebetulnya. Kita belum kena COVID aja udah ketakutan semua, teman. Saudara kena ketakutan semua. Gimana imun kita nggak turun? Mama saya contoh. Mama saya ini kan gemuk kan, berat itu kan. Makin lama naik tangga tambah capek dia. Karena dikirimin semua orang tentang COVID. Minum ini, makan ini, olahraga itu. Tambah stres tuh kamu baca itu. Tambah stres mama saya. Imunnya tambah turun. Lalu saya pulang dari COVID, takut inilah. Dengar cerita orang lagi. Selesai COVID itu bahaya loh, bisa sesak loh. Darah bisa beku loh. Nanti bisa mati mendadak. Banyak juga yang ditemukan udah sembuh dari COVID 2 minggu mati mendadak karena sesak napas. Wah, tambah takut lagi lo baca itu. Orang bisa takut seperti itu karena terlalu banyak cerita kan. Tante saya kemarin baru sembuh, udah masuk, udah ngomong ke mama saya, nanti semua uang saya kasih kamu aja katanya. Gue pasti udah gak lama meninggal. Mama saya, lu jangan ngomong sembarangan lo. Lu bisa sembuh, lu jangan ngomong sembarangan. Nah itu yang ada di pikiran kita semua. Begitu dengar COVID, kita bayanginnya kematian. Kita nggak pernah berpikir perspektif begitu dengar COVID. Sekarang saya cerita sama mama saya. Wah, mama saya bilang teman saya pada vaksin, titernya ada yang 0, cuma 10, 12. Saya kena COVID 60-an, kata mama saya bilang. Kamu berapa, Hok? Saya 250, mama saya bilang. Wah, saya bilang ini vaksin yang terbaik. Anak saya kena, si Niko juga. Nah, kenapa kita menggunakan perspektif ketika kita kena, Tuhan izinkan ini adalah vaksin terbaik, vaksin dengan virus yang hidup. Ketika kita punya badan kita sehat, kita bisa mengalahkan itu dengan imun yang baik. Nah, sekarang mama saya bisa jalan keliling, dulu takut keluar dari rumah. Sekarang dia tiap pagi bisa keliling setengah jam, bisa jemur. Dia tutup pakai masker. Wah, sekarang dia jalannya udah kenceng mama saya. Kenapa? Berat badannya turun banyak, dia lebih sehat. Nah artinya apa? Kita manusia bisa doa, bisa takut, tapi tentu kita harus lakukan. Nah jadi kalau saran saya, kalau orang kena di positif COVID, satu, Anda jangan sembunyikan. Ketika Anda punya gejala batuk-batuk, itu sering terjadi sama pembantu kita. Ketika pulang dari kampung, dia batuk-batuk, demam, dia nggak mau kasih tahu kita, dia takut. Satpam kita juga takut. Nah kita bilangin aja sama mereka, kalau kamu demam-demam pulang aja, kita tes. Kalau saya positif isoman, gaji tetap full. Kalau kirimin makanan, nah, dia akan ngaku tuh mungkin. Tapi ada juga orang yang takut. Ini yang bahaya tuh nggak? Ada saudara kita demam nggak mau ngomong. Nah kalau ada gejala demam atau pilek, lebih baik ada swab lah. Kalau biaya nggak ada ya swab antigen ini mah. Ada swab antigen, kalau itu positif baru lanjut ke PCR. Nah kalau sampai ternyata PCR itu positif, langkah pertama lapor ke RT. Lapor RT Anda,
Kebetulan kalau saya dikasih depan saya RT RW sebelahan rumahnya. Saya langsung lapor mereka. Dia langsung bawa orang kelurahan disinfektan satu rumah. Lalu lapor puskesmas terdekat supaya dia kasih saran obat apa. Kalau saya kebetulan orang Pertamina ya tentu Pertamina handle gitu ya. Tapi kalau orang biasa bisa ke puskesmas terdekat, Anda bisa tahu paket obat udah ada. Anda harus minum itu obat. Sambil isoman, mulai kunci diri dari tetangga yang lain. Jadi nggak boleh malu kena COVID. Anda harus sampaikan. Nah, kecuali ada orang tua yang takut ya. Saya waktu itu nggak mau ngomong, saya kan nenek, saya masih kaget. Cucunya, anaknya, cicitnya semua masuk. Ini 95 tahun. Makanya saya bilang COVID itu kalau kita handle dengan cepat, harusnya tidak membawa kematian. Tapi ketakutan atas COVID, itu kemungkinan besar kita bisa mati sebetulnya. Karena imun kita turun. Itu yang terjadi. Tapi kalau udah kena, saya bilang panic attack, nyerang, lebih celaka lagi. Nah itu kita lakukan. Sekarang kondisi rumah sakit memang penuh. Kami di Pertamina, mau tidak mau, kerjasama. Pertama, Ukrida. Saya kemudian kenal yang punya yayasan Ukrida. Itu Uki, Pak Uki. Rumah sakit itu udah jadi, tidak dapat izin. Nah, akhirnya, saya bantu, suruh kerjasama dengan Pertamina dioperasikan RSPP. Ukrida. Nah, lalu kita bangun yang Simpruk ya. Menteri BUMN, bangunnya Simpruk. Nah, sekarang kita lagi kerja ini di Es Parman, dekat Perni, 300 bed lagi. Kita harapkan 1 bulan bisa selesai. Lalu hari ini kita mulai operasikan rumah sakit asrama haji. Nah, kalau kena, kalau datang ke IGD, nunggu, jangan pulang ke rumah kalau Anda udah sesak. Nah, saya mau sharekan, saya nggak tahu bisa share nggak satu video ya. Ini video sangat baik, ini diajarkan di rumah sakit, di RSPP juga. Kemudian orang Amerika, dokter. Bagaimana ketika Anda, saturasi Anda turun, Anda posisinya tengkuruk, kayak orang sembahyang, lalu Anda tarik nafas yang dalam, lalu batuk-batuk. Saya nggak tahu Putri bisa keluarkan nggak tuh video itu sebentar. Nah, ini gerakan, saya kira ini salah satu cara ketika oksigen Anda turun saturasi. Coba bisa jalan nggak? Ada suara nggak tuh coba? Nah ini sampai batuk-batukan. Sampai turun gitu, tarik nafas, batuk. Anda harus batukin gitu. Jadi supaya paru-paru Anda yang tertutup tuh bisa kebuka. Ini memang sangat menolong. Di RSPP pun ngajarkan begitu, perawat yang home care. Jadi posisi seperti ini, terus batukan. Ya. Karena kan oksigen susah, ventilator kadang susah, ini salah satu cara nolong yang cepat. Ya, ini kalau gagal pernapasan ya itu. Ya, saya kira bisa dibagikan ini video ini untuk orang praktek supaya ngerti.